kursi, seret, kebruk, jalan sendiri. Awalnya nggak kelihatan tuh suara apaan. Rambutnya panjang, terurai, dan waktu itu ngeliatin mukanya dia hancur banget. Satu action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sherly di Dairi Ning Sherly Kumada Ramang Sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue kedatangan narasumber sekaligus dia itu juga konten kreator pastinya. Dan kita langsung aja kenalan sama narasumbernya. Bang, apa tadi? Bang Paul. Oh iya. Bang Paul. Bang Paul ini seorang YouTuber juga ya? Iya. Kita baru mau mulai lagi sih sekarang. Jadi kemarin sempat 1 tahun off karena di banner. Nah sekarang mau coba struggle lagi. Nah itu temanya apa tuh? Kalau dulu kita vlog, tapi sekarang kita mau nyoba konten sejenis ini, cerita horor. Oh cerita horor juga, aduh seru pasti ini. Bagi teman-teman nih yang kepo dengan kontennya Bang Paul, langsung aja ke channel apa tuh? Paulinun. Bukan Paulnya Bayi, bukan? Nama aku sama anak istri sih digabung. Oh, Paul gitu. dan Inun. Ya, maaf ya yang udah mau ngincer nih Bang Paul. Aduh, Bang Paul sekarang udah punya istri. Jadinya langsung aja kepoin ke channelnya Paul Inun. Itu di situ juga ada beberapa podcast tentang horor juga. Jadi pasti banyak yang seru-seru. Oke, Bang Paul di sini mau cerita tentang apa nih? Jadi pengalaman ini saya alami waktu saya jadi penjaga gedung, satu gedung ya yang tidak bisa saya sebutkan. Nah di situ tuh banyak sekali kejadian-kejadian aneh, bahkan pas saya ada kejadian nangkep maling pun juga ada sesuatu mistisnya. Waduh, penjaga gedung. Aduh, pasti seru banget nih ceritanya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe, dan bagi teman-teman yang ingin bercerita di Dairi Ning Sherly langsung aja DM ataupun WA ke Dairi Ning Sherly. Oke, jangan berlama-lama lagi. Di sini ada setan. Waktu itu saya dalam kondisi masih belum kerja waktu itu, jadi masih pengangguran lah. Nah ini awal masuk bekerja di sana juga aneh sebenarnya kalau dipikir sekarang ya, karena umumnya untuk kerja itu kan minimal ada surat lamaran kerja, ada tes, kemudian apalagi untuk seorang penjaga kan harusnya minimal untuk postur tubuh saya kayaknya nggak mungkin dong gitu, minimal ada pelatihan kayak semacam security dan lain-lain kan. Ini aneh, jadi waktu itu tuh saya disuruh mengantarkan surat dari pos itu nitip ke saya, karena saya arah rumahnya satu jalur ke sana. Kebetulan si teman saya ini dia nggak bisa ke arah sana karena satu jalur, udah nitip aja bawain ke sana buat ibu ini gitu. Oh ya udah, itu berarti siang saya ke sana, masuk ke gedungnya itu. Jadi ke posisi gedungnya ini dia pinggir jalan raya, bentuknya itu memanjang sama di sini ada satu ruangan, di sini ada 2 ruangan. Jadi di sini ada ruangan lebar lah gitu ya, seukuran lapang voli. Masuk ke sana langsung ke ruang office, nanya kan yang namanya ibu ini di mana. Terus ditunjukin, ini Bu ada titipan surat dari teman saya namanya si ini. Oh ya udah makasih. Terus dia mulai nanya tuh, kamu udah kerja belum? Belum sih, masih nyari-nyari. Ya udah kerja di sini aja. Jadi keamanan. Karena waktu itu posisi saya belum kerja ya udah oke kan ya, sambil nyari-nyari kerjaan yang lain. Oke lah kan, keamanan juga kerjanya ibaratnya yang intensnya itu di malamnya. Kalau siang itu saya pagi sampai siang itu santai gitu. Meskipun bisa dibilang 24 jam di situ, harus ada di situ. Cuman yang harus standby-nya itu kan lebih ke malamnya. Karena kalau siang ada aktivitas lah di sana, siang sama sore itu. Akhirnya saya terima waktu itu. Ini tapi saya belum bikin surat lamaran kerja dan lain-lain. Kata si ibunya ternyata yang saya kasih ini pimpinannya di sana.
udah langsung kerja aja, gampang, gak usah lamar-lamaran segala. Oh ya udah, saya tuh masuk nggak ada pikiran aneh-aneh kan. Masuk malam itu juga saya langsung kerja. Pada hari itu juga. Pada hari itu juga malamnya, udah malam ini kamu langsung ke sini. Jadi katanya sih keamanan sebelumnya itu udah 3 hari ini dia nggak masuk tanpa keterangan. Nggak tahu kemana, dihubunginya susah. Kayaknya mungkin langsung diganti lah sama saya. Jagalah di situ. Dari mulai jam habis isya tuh udah pada pulang semua habis isya tuh. Jadi kalau jam 4 sampai jam 7 jam 8 itu masih ada kadang-kadang 5 orang, 6 orang, masih ada yang bekerja lah, belum selesai semua. Jam 7 ke sana itu saya mulai ibaratnya pengen tahu lokasinya gitu. Keliling-keliling. Survei lah. Iya, survei ke ruangan-ruangan, batasnya, terus lokasinya itu gedungnya memanjang. Di belakang ini ada kamar mandi 2, terus yang terpisah ya itu lagi direnov. Jadi atapnya udah nggak ada atapnya tuh, cuma bangunan gedung doang sama pintu. Terus di sini ada ruangan lagi, ruangan khusus gitulah, nggak bisa sebutkan. Di tengah ada kayak semacam lapang poli luas. Nah di depan office-nya itu ada pohon beringin gede. Kalau yang di depan-depan itu taman kayak pohon mangga yang kecil-kecil gitu. Jadi emang agak luas ini. Kirain saya waktu itu jaga itu berdua. Karena ini luas gitu loh, nggak mungkin dijaga sendirian tuh, ibaratnya konyol gitu. Kalau misalkan ada maling sendirian ya mati kita kan, karena luas segitu. Ternyata saya di sana sendirian. Waktu pertama masuk, kirain ada temennya kan, saya celingak-celinguk. Sampai akhirnya saya nanya, ini yang jaga sama siapa? Ih kamu sendirian? Oh sendirian. Kok sendirian ya? Gedung segede gini, gitu. Kok sendirian? Tapi ya udah kita orientasikan juga. Nah di malam itu tuh kayak yang nggak ada sesuatu yang aneh lah, semuanya normal biasa. Saya lihat, jadi di ruangan panjang itu temboknya itu segini, ini kaca. Dan kacanya itu bisa tembus keluar loh gitu. Jadi kita lihat ke dalam tuh jelas. Nah tugas saya di situ tuh nyalain lampu. Kalau habis sore tuh nyalain lampu, terus matiin. Jadi selain keamanan juga ngontrol. Di sana itu barang yang rawan kehilangan itu laptop. Jadi laptop karyawan itu sekitar ada 12-an mungkin ya, sama komputer 1. Itu nggak dibawa pulang sama karyawan. Jadi harus disimpan di kantor, dan itu rawan. Udah beberapa kali katanya kemalingan, kebobolan. Karena posisinya juga di belakang tuh, di belakang posisi itu tuh, bukan di pinggir jalan. Harusnya kan office-nya harusnya di pinggir jalan lah biar aman gitu ya, karena benda-benda. Nah ini di belakang, dimana di belakangnya sini tuh hutan. Jadi lebih terjangkau sama orang-orang sama maling itu lebih enak gitu situasinya. Ke belakangnya hutan, ke pinggirnya juga ada space ruang kosong, rumah. Nah di sini gedung lain. Jagalah di situ malam pertama, masih aman kan. Udah mulai enak lah kerja di situ. Nah sampai satu malam lagi keliling kontrol, kita nggak pakai senter ya, karena udah lampunya udah terang tuh. Untuk kontrol keliling di luar pagar tuh paling ya kadang-kadang itu cuma disorot dari pinggir doang gitu, nggak sampai diputerin. Ya tadi kan kaca itu kan segini kelihatan. Pas saya lewat itu kursi seret kebruk, jalan sendiri. Awalnya nggak kelihatan tuh suara apaan tuh di dalam gitu. Sementara ini udah pintunya udah saya kunciin semua kan. Lari lagi ke sumber suara, saya ngecek. Pas saya lihat kursinya melayang, tapi nggak dijatuhin, melayang, cuma ngelayang aja gini. Persekian detik tuh saya diem kan, ini apa gitu, gini kok melayang. Dalam kondisi melayang ini kursi, jadi kursinya tuh kursi kayak bangku anak sekolah yang dari kayu itu, ini melayang. Liatin, terus turunnya tuh pelan-pelan. Saya masih di situ masih mikir gitu loh, kok
melayang sendiri. Saya itu jujur ya, saya itu sebenarnya penakut parah, tapi kalau ketemu penampakan gitu jadi bodoh gitu. Jadi kalau misalkan ketemu dengan sosok-sosok itu jadi konyol gitu kan. Itu hari keberapa itu? Itu sekitar hari ketiga. Hari ketiga itu kursi melayang itu. Akhirnya saya buka tuh. Saya buka kunci ruangannya, masuk. Posisinya itu bergeser si kursi ini yang melayang ini. Saya benerin lagi, tutup lagi, jalan lagi. Baru melangkah beberapa langkah, mejanya itu kayak ada yang mukul-mukul. Balik lagi kan. Itu baru sadar tuh, kayak bulu kuduk tuh merinding semua. Baru ngeh gitu, wah ini nggak beres nih gitu. Cek lagi kan. Ya namanya kita udah ditugasin sebagai keamanan ya, akhirnya kan mau nggak mau dong, apapun yang ada di situ harus kita cek lagi ke sana. Diem kan, nggak ada apa-apa, suara sunyi banget. Itu posisi berarti di tengah-tengah. Nah di sini pohon beringin yang gede tuh. Pas sunyi begitu di pohon beringin ada suara macan. Suara macan menggeram gitu. Kaget gitu sih, baru kali. Loh, macan. Baru saya lihat-lihat, tapi itu kan terang ya, lampu-lampu itu kan saya nyalain semua terang. Suaranya sih dari pohon beringin, tapi lihat dari pohon beringin tuh nggak ada apa-apa di sini tuh. Dengerin aja sambil waspada gitu, ini macan ada di mana nih. Lagian dipikir logika, ya masa macan ada di gedung ini gitu, meskipun di belakangnya hutan, tapi kan bukan hutan ibaratnya hutan yang habitat luas kan, ibaratnya cuma hutan kecil gitu, nggak mungkin ada kayak macan. Kebun gitu. Kayak kebun gitu, kayak kebun jati lah, kecil, nggak mungkin ada macan lewat situ juga. Kok ada suara macan di sini? Dengan takut penasaran, deketin tuh suara. Jadi suara itu lama, nggak cuma sekali 2 kali berhenti, tapi lama, menggeram terus. Apa di atas pohon ya? Terus deketin ke atas, lihat ke atas, nggak ada. Akhirnya waktu itu udah ngerasa agak nggak beres. Akhirnya saya pergi ke gedung sebelah. Nah di gedung sebelah ini keamanannya ada 3. Terus saya nyari temen lah gitu. Kan seperti yang saya bilang, gedung segede gini sendirian, kalau saya nggak punya temen, ibaratnya nggak punya backupan di sini, ya konyol saya kan kerja di sini. Apalagi dengan diceritain bahwa di sini sering kemalingan kan. Akhirnya main lah ke sana, tujuannya buat nyari teman gitu, cuma modal rokok, main ke sana, kenalan. Pak, ini saya Pak Ul yang penjaga baru di sana. Terus dianya itu ngobrol-ngobrol biasa lah awalnya. Oh, penjaga baru asli mana, dari mana gitu. Udah berapa hari di sana? Saya udah 3 hari nih berarti sama ini. Cuman ini kok hari ini kayaknya agak lain ya auranya. Nah mereka bertiga tuh ketawa. Hahaha gitu, ketawa. Itu mah wajar lah, namanya juga baru, mungkin perkenalan. Oke lah, masih bisa diterima gitu. Ngobrol. Terus pulang lagi kan, kontrol lagi. Udah tuh di malam itu tuh kita udah dapat nomor WA, nomor kontak dari 3 keamanan ini. Jadi kalau ada apa-apa tuh nanti kerjasama sama dia. Misal terjadi sesuatu, nanti kita bisa kontak dia. Terus dia bisa kontak, dia punya, ibaratnya punya tim. Jadi kalau ada sesuatu dia ada kontak langsung ke Kapolseknya gitu loh. Kapolsek atau yang suka polisi patroli malam itu. Jadi bisa langsung ditangani sama toko-toko yang ronda gitu. Jadi mereka keamanannya udah mateng nih mereka. Sementara saya di situ kalau nggak gabung ke mereka ya udah, kalau ada apa-apa udah sendiri gitu, nggak ada yang backup. Nah di malam berikutnya nih, masuklah jam 6 lagi kan, masih ada teman. Jam 8 udah sepi. Itu di sekitaran jam hampir tengah 12-an, saya ke belakang ke kamar mandi. Kamar mandi itu kan dia lagi direnov, jadi atasnya tuh nggak ada, cuma bangunan sama pintu, tapi masih berfungsi gitu, cuman nggak ada atap doang. Saya masuk, saya mau buang air kecil.
masuk kok auranya beda banget gitu. Ya pokoknya merinding banget tuh, buang air kecil tuh. Pas selesai, begitu saya berbalik mau buka pintu ya, tiba-tiba mata saya tuh, kepala saya tuh tiba-tiba gini ke atas, tiba-tiba gini ke atas, lari langsung. Astagfirullahaladzim. Jadi yang saya lihat waktu itu ada cewek baju putih dengan rambut panjang tuh lagi duduk liatin saya gitu di bawah. Tapi karena dindingnya tinggi ya, jadi si kaki itu di atas kepala gitu. Atas kepala masnya? Di atas kepala, jadi nggak, kalau kelihatan tuh baru kelihatan gitu. Kalau pas masuk kan cuma gitu doang, jadi nggak kelihatan ada kaki di situ. Itu sosoknya ini rambutnya panjang terurai, dan waktu itu ngeliatin mukanya dia hancur banget, ngeri banget tuh, dengan mata yang agak keluar gitu. Dengan liatin, saya langsung lari ke Pasat Pam yang 3 ini. Wah, saya ngeliat ini, langsung heboh kan. Akhirnya salah satu keamanannya ini, udah lu temenin dah di sana malam ini, nemenin saya. Sama keamanan ini, saya masuk lagi ngecek. Ini saya tadi lihat di sini. Tapi mereka ini nggak pernah cerita apa-apa tentang tempat itu yang saya jaga ini. Di malam itu karena mungkin ditemenin ya, itu kita ngobrol sampai pagi. Jadi yang harusnya dia ngejaga di sana, jadi ikut ke kita nih, nemenin saya di sana 2, di sini 2. Aman, gak ada apa-apa tuh waktu itu. Dan yang penting mah kamu baca-baca aja gitu. Sambil ngobrol, sambil cerita juga. Dia cerita yang jaga keamanan di sini tuh sering ganti-ganti. Kadang nggak ada yang kuat lama lah gitu berarti. Sering ganti-ganti keluar. Yang terakhir ini 3 hari nggak masuk, nggak tahu kemana saya cerita. Tiba-tiba aja suruh kerja di sini karena keamanan yang sebelumnya katanya 3 hari itu mangkir tanpa keterangan. Akhirnya ya karena saya sambil nyari-nyari kerja yang lain ya saya terima gitu di sini. Ibaratnya buat sambil sambil waktu kosong. Oh iya mas, kalau di sini tuh nggak tahu, saya juga nggak pada betah. Apa mungkin karena sering ada penampakan ya? Janganlah kalau bisa, kalau saya mah. Nah, di malam berikutnya itu kan saya jaga sendiri lagi. Itu si sosok cewek ini itu mulai sering tuh nampakin dirinya, kadang-kadang di ruang office. Yang saya bingung, pernah satu malam saya lagi keliling, itu not piano bunyi sendiri. Jadi di ruang office itu kan ada laptop, komputer, barang-barang berharga tuh ada di situ semua. Sama ada satu piano yang agak gede gitu, keyboard gitu. Itu kondisinya lagi memang lagi on gitu. Nyolok gitu kabelnya. Lupa dicabut mungkin waktu itu. Yang saya lagi jaga itu posisinya ini, saya ngintip tuh di samping pintu ini jendela. Ngintip, kepala saya nengok ke atas, nggak ada siapa-siapa, tapi notnya kayak ketekan-tekan gitu. Wah, udah ini kan, udah nge-freeze. Tapi kan saya nggak tahu tuh harus gimana. Saya pukul aja tuh buat ngilangin rasa takut saya maksudnya. Pukul aja pintu. Duh, langsung dreng, gloprak. Jadi salah satu kursinya itu jatuh di situ. Saya langsung dengan merinding, nggak berani masuk gitu. Langsung ke depan dengan langkah cepat. Di malam itu agak lain ininya terornya. Kalau biasanya kan cuma kursi melayang, suara duduk meja. Di malam-malam biasa terus kayak suara geram harimau. Di malam ini tuh kayak ngumpul mereka tuh, kayak ada semua di situ. Saya langkah cepat ke depan mau ke arah jalan, otomatis kan harus melewati pohon beringin ini. Di pohon beringin ini di atas itu kayak bola api, tapi saya lihat itu kayak mata terang 2. Apalagi nih, deketin,
itu sosok, kalau orang bilang sih mungkin genderuwo ya. Dengan ininya tuh gambarannya tuh gede banget, setengahnya pohon beringin tuh dia tuh tubuhnya gede banget, taringnya tuh gini segini perut, rambutnya dari atas sampai ke tangan, itu bulunya tuh dari atas. Biasa saya kan penakut, tapi kalau ketemu hal begitu jadi konyol gitu kan, nggak tahu kenapa tuh kalau ketemu tuh jadi apaan tuh gitu, jadi nggak langsung mencerna setan apa gimana, cuma bingung aja gitu kalau ketemu tuh bingung, apa iya gitu, apa gue salah lihat, deketin samperin sampai posisinya itu hadap-hadapan mungkin jarak 3 meter, dan itu dia nggak ngilang, ada liatin matanya makin merah melotot, di taring ini ngeluarin darah jatuh ke tanah. Ini kayak darah habis nyembelih ayam yang di ujung pisau gitu ya, dan agak banyak. Oh di situ udah matung tuh, udah pasrah aja. Sebelum udah baca dalam hati, udah nggak bisa lari tuh, udah kaku di badan tuh, susah banget mau lari, mau baca ya, berat gitu. Banget, nggak tahu kenapa ya tuh kalau gitu berat banget. Diam aja, nunduk aja gitu baca. Ibaratnya di malam itu mau jadi santapan dah, dia udah pasrah gitu ya, udah nggak bisa apa-apa, cuma baca. Gak lama saya lihat lagi hilang tuh sosok itu. Saya ini kontak kan ke bang, temenin lagi dong tuh sini ya, kayaknya nggak bener nih gitu. Nah pas kebetulan yang jaga di sana biasanya bertiga, ini yang satu lagi sakit. Jadi dia bilang, wah mas kebenaran ini teman kita yang satu lagi sakit, jadi kita juga di sini jaga berdua. Kalau saya jaga sendirian di sini takut sayanya sini aja main kata dia. Cuman waktu itu kan udah lemes banget tuh, udah ke pinggir, udah duduk gitu, udah bingung aja, bengong aja gitu. Tadi itu apaan gitu, kok bisa ngeliat gitu, udah piano udah sendiri, suara-suara meja dipukul-pukul, malah hadap-hadapan sama yang kayak gini nih gitu. Udah bengong aja, mikir aja tuh kayak melongo gitu. Kayaknya udah lama-lama udah membaik lagi kan kondisi badan, kita tuh nggak ada gangguan apa-apa waktu itu. Kontrol lagi, saya ke pinggir pagar gitu, kontrol lagi ke kiri, nah nggak ada. Karena saya sambil mikir kan, ternyata kayak gini ya, udah itu di situ tuh udah berarti kondisi udah hampir 1 bulanan nih kayak. Itu udah mikir pokoknya besok gue resign gitu, sambil udah ini gue kerja terakhir, besok gue resign. Begitu ke pagar sebelah kiri, dilihat di belakang ini kayak ada orang pakai baju putih, tapi misalnya ini tembok, ini kelihatan cuma sebagian doang, kayak misal punggungnya doang gitu, punggungnya doang sama ke bawah putih. Oh, ada orang nih. Pikir saya waktu itu mungkin warga sekitar atau apa, petani. Kadang-kadang di sana itu petani malam-malam itu ngambil air, jadi agak susah airnya itu mereka kadang-kadang nyari air tuh malam buat nyiram kebunnya itu malam-malam. Ke gedung itu ngambil airnya? Enggak, jadi di belakang gedung itu ada selokan kecil. Jadi belakang pagar di sini ada selokan kecil. Nah di sini itu perkebunan, ada pohon jati. Jadi kadang-kadang malam itu mereka ke situ, mendekat ke situ, tapi nggak masuk ke gedung ya, cuma di belakang itu. Udah tenang, ada temen nih gitu. Saya samper, dia kan awalnya gini, terus masuk kan nggak ada. Ini tembok nih gini, saya jalan di samping tembok, begitu jarak udah sini sama depan pintu, pocong kan, jadi kayak main ini kayak gini. Jadi kayak main petak umpet ya? Iya, kayak main petak umpet. Ya, langsung, astagfirullah gitu, dengan muka yang gosong kayak gitu. Jadi dia miringin badannya gitu, pat di depan saya, jadi jaraknya mungkin 2 meter ya mungkin ya, sana ke sini.
klak, kan jelas banget gitu. Astagfirullah, langsung lari lagi. Akhirnya saya main ke itulah, ke satpam yang 2 ke sebelah. Malam itu saya nggak ke situ lagi, bodoh amat lah, mau dimaling lah, saya udah mau resign besok. Udah, besok sampai besok pagi, lampu-lampu ini kan akhirnya nggak saya matiin tuh paginya karena udah kabur tuh. Gerbang juga nggak saya kunci kan akhirnya kan karena kejadian itu. Besoknya itu saya nggak berangkat tuh sore, paginya itu nggak ke sana. Tapi kalau pagi sampai maghrib itu kita dibebasin, jadi mau ke sana nggak apa-apa, nggak ke sana juga nggak apa-apa karena di sana juga banyak aktivitas. Tapi kalau habis maghrib itu saya harus stay di sana. Waktu itu saya kan udah niat mau resign ya. Maghribnya itu saya dipanggil, kamu kesini dulu, kata Mas. Enggak Bu, saya mau keluar aja. Enggak, pokoknya kamu kesini dulu, ini kamu kerjanya gimana sih, nggak beres. Pokoknya kamu kesini. Akhirnya dengan ya ibaratnya kita masuk ke sana juga kan baik-baik, udah bukan baik-baik lagi, beruntung banget gitu kan, tiba-tiba suruh kerja aja. Ya udah, keluar juga baik-baik lah gitu. Ke sana niatnya sih mau pamitan. Sana didudukin lah di sidang saya sama itu pimpinannya yang ngasih saya kerjaan. Kamu gimana sih kerja? Ini kenapa lampu gak pada dimatiin semua seluas ini? Terus kenapa gerbang juga kamu buka terus? Pagi-pagi katanya udah ada yang buka, kamu gak kesini, gak buka gerbang. Saya diem aja, gak berani ngomong apa yang terjadi saat itu. Ibu katanya lupa, kayaknya saya habis subuh langsung pulang. Padahal enggak, padahal saya pokoknya semalaman itu dari jam 3-an mungkin ya, saya udah di sebelah tuh, di gedung sebelah. Pokoknya subuh itu langsung pulang ya, agak terang lah, enggak subuh, udah terang langsung pulang, enggak masuk ke gedung itu lagi. Oh, kamu kerja yang benar, katanya. Saya tuh udah, terus dia tuh marahin tapi nyanjung gitu. Saya tuh udah cocok sama kamu, ini jangan sampai terulang lagi yang kayak gini-gini. Ya kan akhirnya karena dibilang gitu ya, kamu kerjanya bagus, rajin. Selama ini tuh kamu rapih yang saya tahu kerjanya. Sebenarnya kok malam ini kamu teledor, kenapa? Ada maling atau apa? Ada gimana? Takutnya kamu kenapa-napa. Saya bukan apa-apa, soalnya pagi kamu gak kesini, biasanya kesini. Ini sampai maghrib saya tungguin kamu gak kesini. Saya pengen ngobrol, ini kenapa? Kok sampai nggak dikunci, lampu nggak pada dimatiin. Jadi saya tetap tutup mulut waktu itu, nggak cerita ke dia. Akhirnya yang tadinya saya niat Fik mau keluar karena dia ibaratnya, wah ini orang naruh kepercayaan gitu ya ke saya, udah ibaratnya udah serak, udah oke gitu. Akhirnya mundur tuh, saya nggak berani bilang mau resign. Akhirnya kerja lagi gitu. Kerja lagi dengan bimbang, akhirnya kan mau keluar nggak enak gitu sama orang yang baik banget. Mau dilanjut, saya yang capek tiap malam ngadepin begituan kan. Memang nggak tiap malam sih, cuman ada di beberapa malam gitu, mungkin dalam 1 minggu sekali atau 2 kali tuh pasti ada hal-hal gaib gitu. Nah, akhirnya ya udah dengan berat hati kerja lagi lah gitu. Kerja lagi, biasa lagi, normal. Waktu itu setelah kejadian itu tuh udah agak baikan lah, jalan sampai di malam itu saya ngelihat di belakang ini ada orang, dan ini orang bener orang. Posisi saya itu lagi di pohon beringin ini yang ada penampakan kedua ini. Kan jarak meskipun jauh kan kelihatan tetap orang. Wow, saya langsung kaget. Terus saya bingung kan, saya tidak ada basic di keamanan, tidak ada basic bela diri atau tidak ada basic cara menangani maling gitu. Aduh, ini gimana ya? Orang ini masuk ke ruang office nih. Udah jelas dia lagi nyongkel gitu. Berapa orang itu? 1. Yang itu 1. Lagi nyongkel-nyongkelnya. Posisi kan di belakang. Aduh, gimana ya? Harusnya saya kan kontak ke satpam sebelah. Bang, tolongin. Ini ada orang nih lagi ngontek, depan mata saya kelihatan. Jadi kita tuh udah, kalau misalkan chat begitu tuh udah pasti bener.
kita nggak bakal bercanda soal hal-hal kayak gitu gitu. Udah diprotek jangan bercanda hal kayak gitu. Kalau bercanda lu yang gua gebugin gitu berarti. Akhirnya si satpam kan 3, yang 1 dia langsung ke polsek, laporan ke polsek sambil menghubungi gitu, sama ke ronda-ronda. Yang pertama tuh dia langsung lari ke ronda-ronda, ke keamanan desa, ini tolongin di pos tuh. Terus dia langsung ke polsek. Terus yang 1 tetap jaga di sana, yang 1 ini yang seniornya yang bisa bela diri lah, dia emang udah basicnya, ini nyamperin. Saya tunggu depan, udah kamu diem, jangan melakukan pergerakan, jangan sampai kelihatan sama dia katanya. Saya ini di belakang nih, saya lagi ngumpet di pohon beringin. Dia masuk. Posisinya itu kan gerbang tuh udah saya tutup. Di sini tuh pagar. Ini saya di pagar nih. Di pagarnya itu segini. Pas di belakang pagar. Udah kamu diem di situ, liatin aja tuh mereka mau ngapain. Kita udah ibaratnya udah koordinasi dengan keamanan warga, mau dikepung. Karena kalau dilawan juga konyol. Ya, kita nggak tahu mereka bawa benda apa, terus saya nggak punya basic untuk bela diri dan lain-lain. Liatin aja. Begitu dia berhasil buka kunci, jadi lama proses bukanya. Begitu dia berhasil buka kunci, masuk, agak lama di dalam. Karena udah ngambil kan, sambil kedengeran drak sedikit. Lalu saya udah bingung aja, ini barang-barang habis nih, mudah-mudahan ini bisa ketangkap. Ya kalau ketangkap, kalau enggak kan ramainya aja. Terus udahlah, gimana kerjaan saya nih, hancur lah gitu berarti. Nah, udah agak lama, terus tiba-tiba malingnya ini teriak histeris gitu. Di dalam itu. Nah si teman saya yang 1 tuh karena dengar teriakan, dia langsung loncat tuh, langsung loncat pagar yang tinggi segini. Loncat masuk, saya kan di belakang. Mas, oh ya ke sana. Saya berdua tuh akhirnya karena ada teman. Masuk, kita nggak lakukan tindakan apa-apa. Kunci itu si maling itu dalam, kita jaga. Dia masih teriak-teriak dalam. Gitu. Kuntilanak, dia bilang gitu. Dia sampai teriak, kuntilanak. Sampai datang kita sampai ngunci itu masih teriak kuntilanak. Terus udah dia di pojokan gini, karena udah tahu ketangkap mungkin di pojokan. Udah gak bersuara tuh, udah di pojokan gini aja kita. Udah kita jaga di sini. Sambil yang seniornya itu dijaga. Di belakang gak lama teriak lagi. Jadi ternyata dia ini komplotan, bukan seorang. Jadi di ini office, di pagar kiri ini ada yang jaga nih, 1 orang. Kita lagi ngamanin ini di pintu, 2 sambil nunggu mereka datang ya. Teriak di sini, pocong, kurusak. Kedengeran tuh kurusak. Arahnya sih ke arah sungai itu, kayaknya nyemplung dia ke sana tuh. Nyemplung lari ke hutan kayaknya. Tunggu kamu di sini. Si satu yang senior itu yang nolongin saya tuh lari ke belakang, naik pagar ya kan, loncat pagar gitu. Dia emang basicnya naiknya setinggi gini nih mungkin ya. Tapi dia bisa loh gitu, loncat ke atas tuh dia bisa. Wah, lari katanya kabur. Nah, yang di sebelah kiri itu bertiga ternyata di yang kita ketangkap 1, di sini lari. Yang di sini ini posisi kan nggak kelihatan tuh, dia lagi ke atas, ini sebelah sini dia. Mungkin dia masih diem, bingung mungkin ya, karena yang 1 udah teriak kuntilanak, yang 1 teriak pocong. Dia bingung mungkin nih mau ngapain. Udah lari. Diem aja di situ. Harusnya kan kalau misalkan ibaratnya udah tahu nggak beres ya, yang itu udah lari, dia juga lari dong. Tapi nggak tahu, dia diem aja di situ, udah diem, nggak ngapa-ngapain, nggak teriak, nggak ngomong. Sampai ketahuan tuh kita gerbek keluarga. Gak lama tuh keamanan gitu datang. Awalnya keamanan lingkungan dulu sama orang-orang anak-anak muda di sana yang lagi pada bangun tuh datang gerbang, udah saya kondisi buka, masuk, udah tuh habis dihajar masa tuh, karena udah kita kunci kan dulu. Dihajar masa tuh udah amanin. Itu tadi ada yang lari ke sana 1 gitu. Kita nggak tahu ada posisi 1 lagi di sini yang dia mematung itu. Coba dicek. Akhirnya ada beberapa warga
yang berani gitu ya. Malam itu sekitar jam 3-an, soalnya itu jam berapa, jam 3. Sekitar beberapa warga nelusurin di sana. Di situ ada bambu yang agak tajam dan itu ada bercakan darah segar. Itu mungkin analoginya, mungkin pas saya dengar dia teriak pocong gerusak jatuh itu mungkin dia kena itu. Mungkin darahnya masih segar dan banyak itu, mungkin kayaknya parah. Ini kalau kita kejar kayaknya kena nih, soalnya dia berdarah nih gitu. Kalau posisi kaki ya mungkin. Tapi nggak tahu larinya kemana, itu ditelusuri sama mereka. Nah yang lainnya, coba yang lainnya ngecek sampailah ke sini nih. Di situ ada satu orang, cuma dia gini doang, nggak ngapa-ngapain. Sampai, wah kamu ngapain di sini? Sampai digerumun ya, dia gini doang, badannya gemeter. Enggak. Akhirnya diringkus kan. Udah ringkus. Bawa disatuin tadi sama yang temennya itu. Ya, yang digebukin itu. Yang ini masih agak baik, dikasih minum gitu. Karena aneh, kok posisinya diem gini gitu kan. Kalau misalkan dia komplotan maling harusnya kan udah ikut kabur. Iya. Ini takutnya warga sekitar tapi nggak ada yang kenali. Kenapa? Enggak sambil gemeter tuh. Agak lama tuh. Kamu kenal gak sama dia? Ya mas, jangan. Pokoknya sambil dengan takut ya. Dia cerita gini. Dia itu berhadapan sama sosok yang berhadapan dengan saya. Oh, yang genderuwo itu. Jadi dia mematung, mungkin sama ya gambarannya waktu saya lihat dia juga, saya mematung itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia tuh gini aja udah sambil gemeter. Sampai kita ringkus tuh masih gemeter, gemeter. Dengan mata melongo gitu lah. Sampai didudukin akhirnya dia cerita ada genderuwo. Ringkus ini udah agak pagian ya. Sampai agak pagian dibawa, yang 2 itu dibawa ke polsek. Yang 1 ini kabur, nggak ketemu katanya sama tim yang nyari ini. Nah di malam berikutnya, karena setelah kejadian ini saya dapat apresiasi tuh dari pimpinan karena menggagalkan pencurian gitu. Jadi dikasih uang yang agak banyak lah waktu itu sama pimpinan itu. Emang orangnya baik banget, humble banget gitu. Kasih, ini beneran Bu buat saya Bu. Iya, ambil aja. Ya makasih banyak kan, sekitar ada 5 jutaan waktu itu. Gede kan. Udah, jadi malam berikutnya mindset saya akhirnya berubah gitu Kak. Yang tadinya takut ngerasa ngeganggu saya, wah ini sosok ini kemarin nolongin saya nih gitu. Akhirnya begitu jaga tuh udah pede nih, akhirnya ketemu yang penampakan gitu. Ya udah lo mau main piano mainin aja, tapi bantuin lagi ya. Akhirnya jadi gitu loh. Jadi berteman ya? Jadi berteman gitu. Meskipun tetap takut sih tetap ada. Cuman karena kejadian itu kan berarti kan pas kejadian mau pencurian ini kan saya nggak mau ngapa-ngapain, sembunyi di belakang ini. Nah ini kan teriak karena melihat sosok putih itu, kuntilanak itu. Berarti sebenarnya yang beraksi itu hantu-hantu itu sebenarnya yang beraksi itu loh. Yang di belakang juga kan teriaknya pocong kan, dan yang satu ketangkep juga kan sosok genderuwo itu. Akhirnya wah ini berarti makhluk sini juga ada manfaatnya lah kayak gitu. Akhirnya berjaga lah biasa, akhirnya udah mulai terbiasa lah dengan keadaan seperti itu ya. Tapi yang sosok yang genderuwo ini udah cuma sekali saya depan itu ngelihatnya tuh. Setelah itunya udah nggak pernah gitu. Paling yang seringnya itu ya kayak kursi gerak sendiri, ada suara meja gerak, sama piano tuh yang aneh pernah saya cabut tapi masih bunyi. Entah bunyinya pakai energi apa ya, itu nggak di luar logika lah. Posisi mati, nggak nyolok ke listrik tapi masih bunyi itu, masih bunyi. Ya waktu itu udah karena udah berjalan sering, ya udah biarin aja. Udah berjalan sampai 3 bulanan ya waktu itu. Saya di 2016 berarti saya keterima sebagai kondektur bus pariwisata. Itu di Jakarta. Jadi otomatis saya harus resign pamitan. Karena baik-baik resign, saya bilang saya udah keterima kerja di sini, ada panggilan kerja mau di kondektur.
Kalau hitung-hitungan gaji sih ya hampir sama lah di antara konektor sama dia, malah gedean di sini sebenarnya. Cuma saya pengen cari pengalaman lain aja ya. Waktu itu kan baru-baru masih muda lah gitu. Masih penasaran dengan hal-hal baru. Akhirnya dengan berat hati mungkin ya si ibunya ini nahan saya terus itu kan, saya mau resign tuh. Kamu mau gaji berapa? Gitu. Udah nanti saya naikin gajinya, kamu jangan keluar dari sini. Pokoknya saya ini udah cocok nih sama kamu kan, nggak ada lagi nih, soalnya dia tuh baru cerita tuh bukan. Soalnya yang jadi penjaga di sini tuh nggak kuat lama. Pernah ada satu penjaga, satu malam udah nggak balik lagi. Kabur ya. Ini kamu ibaratnya bisa lama nih, bisa 3 bulan. Saya pikir kamu betah, kamu nyaman di sini, terus kamu juga kan cerdas, kemarin udah bisa menangani maling itu kan dengan kerjasama dengan di sebelah gitu. Tapi waktu itu saya udah bulat, enggak Bu, saya udah mau keluar aja gitu. Akhirnya dia dengan berat hati, emang baik banget sih, saya nggak enak sampai keluar tuh nggak enak banget. Dikasih pesangonnya banyak banget gitu, waktu itu. Akhirnya udah keluar. Jadi itu sih pengalaman waktu jadi penjaga itu di situ. Gedung. Itu kalau misalkan awal-awal mungkin ya, karena kita belum terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya menakutkan banget. Makanya mungkin nggak pada bertahan lama tuh, feeling saya mungkin karena mereka ini nih, karena bertemu ini akhirnya udah cetar keluar betul. Jadi langsung ketakutan ya. Dan Bang Paul itu lebih ke ya udahlah ya, jadi teman aja. Itu jadi teman juga setelah kejadian maling itu, ya. Saling membantu gitu. Sebelumnya saya juga takut gitu kan, sampai main lagi ke keamanan sebelah ya. Gitu kan. Setiap ada kejadian tuh. Itu tahun berapa sih? Berarti 2015 sampai 2016-an itu di 2015 akhir berarti ya. 2015 akhir sampai masuk 2016, karena di pertengahan 2016 itu saya baru di kondektur. Itu di daerah mana? Di daerah Brebes. Jadi waktu itu keluar kan saya harus merantau ke Jakarta ini karena udah keterima di kondektur bus pariwisata. Berarti memang gedungnya juga bukan gedung seperti di Jakarta ya teman-teman. Gedungnya juga nggak, maksudnya kan kalau gedung di Jakarta bukan gedung yang gambarnya itu bukan gedung yang lantai ya, jadi gitu. Gambarnya itu yang saya gambarin dia cuma memanjang di sana satu gedung, di sini ada 2 ruangan gitu, sama ada lapangan. Dan itu 3 bulan bertahan cukup lumayan lama. Lumayan. Bisa dibilang. Dan setelah kejadian itu, maaf ya, setelah kejadian yang maling itu sosok-sosok itu sering nggak sih nunjukin lagi? Kalau nunjukin enggak, tapi kalau nunjukin eksistensinya iya, masih. Jadi yang bilang saya berteman itu kayak suara-suara masih ada, piano bunyi sendiri masih ada. Tapi kalau untuk sosok yang genderuwo gitu, itu udah nggak kelihatan lagi. Bahkan si cewek juga ini yang saya lihat gitu, yang sering saya lihat di kuntilanak ini juga nggak, ini cuman ya itu paling dia nunjukin eksistensinya dengan kursi digerak-gerakin lah gitu doang. Mungkin mereka udah mikir wah ini udah bisa bersahabat nih kan. Sama gue Cin gitu gak kan. mau juga sih bersahabat dengan mereka. Jadi ini mau ditunjukin juga percuma gitu. Ini si abangnya pasti masih bertahan kerja di sini gitu. Kalau yang lain-lain mungkin di pertama kali tunjukkan udah langsung ngedown, udah langsung ketakutan gitu. Berarti lumayan juga ya pengalamannya. Dan sebenarnya Abang Paul ini masih banyak banget pengalaman horornya. Bahkan dia juga kan punya YouTube ya kan. Dan itu juga horor ya. Dan itu podcast. Rencananya kita mau bikin podcast horor juga. Gitu. Mungkin besar kemungkinan bisa jadi penelusur juga ya. Tapi saya nggak mau sih sebenarnya. Kenapa tuh? Berhadapan dengan yang kayak gitu-gitu tuh ya jujur saya penakut gitu, penakut yang benar-benar penakut. Nanti kalau misalnya udah bergaul nih sama horor-horor, setelah kita menggibahkan hantu-hantu itu udah semakin hilang lah rasa ketakutannya ya kan. Oke teman-teman dari Neseli, gimana ceritanya Bang Paul? Itu pasti menarik banget ya. Jangan lupa langsung kepoin channelnya Bang Paul, nanti gue taruh di deskripsi. Oke Bang Paul, mungkin ada pesan-pesan untuk dari Neseli? Pesannya apa ya? Apa nih pesannya? Pesannya mungkin yang namanya makhluk gaib itu di setiap tempat
pasti ada ya. Jadi ketika kita datang ke suatu tempat baru ya bukan sama makhluk halus sih intinya, tapi yang namanya sopan santun, tata krama, etika itu yang memang harus dilaksanakan, diterapkan. Dan waktu itu kan pikiran saya juga kan yang namanya makhluk halus bisa ngegerakin benda itu kan tingkatannya itu kan lebih lumayan lah energinya gitu kan udah negatif aja. Ternyata di satu sisi ya harus mengakui bahwa mereka yang menaklukkan maling itu gitu. Jadi ya paling itu sih pesan-pesannya, kita harus lebih bisa positif dan jangan langsung takut langsung takut gitu. Karena kalau dibilang lagi sebenarnya kita itu lebih tinggi gitu daripada mereka gitu kan. Dan kita tuh memang berdekatan sama sosok kayak gitu. Jadi mau dimanapun kerja ya kalau misalkan memang ketemu ya ketemu aja gitu. Dan yang beruntungnya yang itu yang nggak pernah melihat gitu kan. Oke, terima kasih Bang Paulus. Semoga bisa main lagi ke Dairi Neng Shelly. Dan setelah ini gue akan bercerita di ceritanya di channelnya Bang Paul. Jadi langsung aja kepoin YouTube-nya Bang Paul. Oke Bang Paul, kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.